Mbak mau menyambung sama yang barusan boleh nggak? Soal yang Boleh. urban biodiversitas. Boleh. Berarti urban biodiversitas itu kita nganalisis komponen yang ada di tapak aslinya dulu, atau kita kayak malah memberi sesuatu ke tapak itu ya? Paham nggak maksudnya? Oh ya, ngerti. Kita analisa dulu, terus baru kita kasih additional feature gitu. Both actually, keduanya. Nggak bisa pilih satu terus keduanya. Mungkin mau sedikit menambahkan, jadi kalau perancangan di arsitektur itu akan sangat banyak berkaitan dengan konteks dulu. Jadi kalau misalnya seperti yang Melissa bilang tadi, kita menganalisis dulu adanya apa, baru diolah. Tapi kalau misalnya mau digundulin dulu baru ditaruh itu boleh. Cuman itu akan jadi apa ya? Kadang tuh jadi perancangan yang jatuh dari langit gitu tanpa analisis. Nah, itu yang kadang menjadi salah. Bukan salah sih, cuman kurang bijak aja gitu. Bisa sih, tapi kayak membayar hutang. Kalau satu pohon harus 10 pohon lagi gitu. Membayar dong. Akan lebih baik lihat konteksnya dulu, yang ada apa baru diolah gitu. Biar kayak sesuai sama fungsi terus apa yang tujuan dibuat taman gitu ya. Ya. Kayak kalau mau buka lahan terus mau buat bangunan ya boleh, cuman hitung aja 10. Oh ya berarti nanti harus nanam 100 lagi. Kayak gitu. Belum nunggu dia sampai tumbuh besarnya berapa lama gitu. Oke. Mungkin Adit sudah terjawab pertanyaannya? Udah? Adit mau nanya, Adit. Iya, silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, ini Mbak tadi agak mengganjal pikiran dikit ya. Jadi ini kan analisisnya berdasarkan apa yang kita lihat saat datang pertama ke lapangan gitu ya Mbak ya, mungkin kayak gitu ya. Terus ada mungkin analisis berikutnya. Iya. Ya gitu ya. Nah terus misalnya untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang di masa-masa yang kedepannya itu, misalnya nih di kota tersebut misalnya di kedepannya akan ada makin banyak kendaraan misalnya, atau mungkin mungkin di daerah beberapa kilometer dari situ akan dibangun kawasan industri yang sebelumnya kita belum tahu itu ada gitu. Nah itu mengantisipasinya apakah gimana ya, kayak ngubah total atau melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan atau gimana ya Mbak? Seharusnya itu kalau misalnya akan ada gitu ya kayak industri dan lain-lain, kendaraan makin banyak. Soalnya kan kayak ingin pindah lagi itu agar area hijaunya tuh bisa di-lock gitu ya, bisa dikunci. Sementara beda kayak Jakarta yang ya Jakarta itu tumbuh dan peraturannya tumbuh berdasarkan perkembangan kotanya gitu, nggak didesain dari awal. Jadi setelah jadi gitu ya, nggak bisa nyalain siapa-siapa, soalnya dari awal emang nggak ada peraturan kan. Beda kalau misalnya pindah, terus oh iya sekian persen itu harus lahan hijau. Kalau misalnya bangun nggak ada lahan hijaunya, bangunannya nggak bisa jalan izinnya gitu. Gitu sih. Jadi pemerintah tuh bisa ngunci atau bisa ngelok areanya tuh di sana sebenarnya. Soalnya kayak kalau di Jogja juga agak susah gitu. Misalnya beberapa tahun yang lalu itu nggak boleh lebih dari 4 lantai. Sekarang udah boleh lebih dari 4 lantai. Susah kan? Soalnya peraturannya berubah. Karena peraturan yang berubah dan jadi masalah gitu ya. Soalnya masyarakat, kayak pemerintah tuh juga belajar nggak sih? Mengevaluasi diri sendiri terus kan. Jadi karena sudah berapa dekade kehidupan Indonesia dan ibu kotanya juga udah nggak mungkin lagi di Jakarta. Jadi mereka membuat ibu kota baru. Menarik sih sebenarnya. Cuman mahal, pasti mahal. Ya soalnya pemerintah juga kayak seakan-akan mengesampingkan aturan-aturan berapa persen RTH-nya itu kan.
ya demi kepentingan-kepentingan lain, dan itu menurut saya juga agak merugikan dari segi iklim-iklim yang bisa dihasilkan dari ruang terbuka hijau tersebut. Menarik sih. Ya, soalnya kalau nggak ada ruang hijau pasti ada masalah kan. Jadi sama aja kayak iya mendapat manfaat sih, cuman tunggu aja deh masalahnya banjir. Ya. Oke. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke. Mungkin udah 3 pertanyaan, terus udah dijawab juga semua. Mungkin kita buka satu sesi pertanyaan lagi, 3 pertanyaan lagi, terus kayak ya gitu. Mungkin teman-teman yang masih mau nanya masih ada disediain 3 pertanyaan. Gitu. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman Sidling dong coba tanya. Santai aja. Ya yuk. Mungkin kayak tadi yang dasar arsikamnya juga bisa yang kayak tentang notasi mungkin, terus kayak pengerasan, terus yang tadi di materi awal gitu juga bisa teman-teman Sidling. Sibling. Ya, mungkin yang sekiranya belum jelas atau ada yang mengganjal. Obrolin aja, nggak apa-apa. Kalau belum ada, aku mau nanya deh coba. Oh ya, silakan. Aku. Oh iya. Ya. Itu kan tadi kayak masalah notasi ya, kayak sebenarnya sih kalau notasi itu apakah kita boleh kayak misalnya waktu gambar itu bebas gitu, kayak misalnya kayak mau gambar pohon, misalnya kita mau gambar pohon palem tapi kayak kita gambarnya kayak pohon pisang gitu. Itu kan apakah itu bebas dari penggambar tapi nanti tetap yang penting kan ada legendanya gitu. Apakah itu iya, apakah harus ada kayak aturan khusus ini gambar pisang harus pisang harus kayak gini, palem harus kayak gini, terus pengerasan batu bata kayak gini, pengerasan pasir atau pengerasan semen kayak gitu, apa kayak gitu. Terus tadi kan kayak kertas apa sih tadi yang layar-layar yang tipis-tipis itu, apakah kayak apa sih, kayak kertas kalkir atau kertas apa sih itu kalau pas gambar kayak gitu, apakah ini kan kita kan di biologi kan belajar bagaimana kita gambar sih sebenarnya. Nah itu apakah untuk pemula gitu bagusnya tuh kayak gimana? Apakah pakai yang biasa dulu atau yang belajar pakai pensil 2B biasa atau kayak gimana? Yang expert kayak gimana, yang bedanya kayak gitu. Terus sama tadi kan ada yang dikomputerisasi. Nah itu untuk programnya gitu tuh apakah laptop mahasiswa biasa atau SIBA gitu apakah kuat atau harus pakai laptop ROG atau apa kayak gitu. Terusnya biar ya tahu diri lah laptop kayak gini diinstal kayak gitu kuat apa enggak kayak gitu. Gitu sih pertanyaannya. Ya, jadi aku mau coba jawab ya. Untuk notasi vegetasi itu nggak ada kayak aturan resmi. Kayak misalnya kamu mau buat pohon pisang, terus kamu harus bentuk yang kayak gini atau kayak gini dengan warna yang seperti ini, itu nggak ada. Jadi tinggal kamu bikin, terus di legenda itu kamu buat persis seperti itu gitu. Sedangkan untuk material itu juga sebenarnya, tadi yang vegetasi itu walaupun nggak harus mirip, tapi setidaknya tuh representatif gitu. Misalnya ketika kamu mau naruh bunga sakura, kamu kan nggak mungkin kan kasih warna itu warna biru atau hijau. Dia akan lebih identik dengan warna pink gitu kan. Jadi yang seperti itu aja, yang simbol-simbol gitu. Terus untuk yang material itu juga sebenarnya nggak ada batasan. Cuman dalam gambar technical drawing itu ada beberapa simbol yang dianggap lumrah. Misalnya kayak batu bata itu dibentuk seperti itu. Terus batu tuh bulat-bulat gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus untuk yang aplikasi itu yang rhinoceros untuk yang rhinoceros sama isofish itu dia nggak memakan space yang banyak sih. Kalau di aku bisa lancar. Kalau misalnya bikin side plan, itu kan pakai software biasa kayak CorelDRAW, Photoshop, itu mungkin semua laptop harusnya bisa sih. Gitu.
Apakah menjawab? Ya, ya. Makasih Mas udah jawabannya. Oke. Soalnya kan ini ada beberapa teman-teman yang baru kayak gitu, jadi kemungkinan aku mau mulai gambar tapi takut harus ada aturan-aturan wajibnya gitu, kayak gambarnya harus kayak gini, gambar pohon kayak gini. Gitu. Kalau itu Mungkin mewakili teman-teman yang baru kayak gitu. Mungkin awal-awal bisa dicontek aja dari Google Image kayak gimana sih contoh pohon pisang atau pohon mangga atau pohon kelapa atau pohon sakura gitu. Jadi pertama tuh emang nyontek dulu aja nggak apa-apa. Emang kayak gitu kok. Jadi jangan takut gambar salah karena nggak ada benar salah asal ada legendanya gitu. Jadi ketika pembaca mau tahu ini pohon apa sih gitu, oh ini pohon mangga gitu, ada simbolnya jelas dan perbedaannya itu jelas, misalnya mangga sama kedondong itu kan mungkin mirip-mirip kan dari atas, mungkin kamu bisa bedainnya dengan misalnya kedondong itu dengan bulat utuh, sedangkan kalau mangga itu ada gerigi-geriginya sedikit gitu, itu dikasih di legenda sih perbedaannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Nambahin yuk. Ya. Jadi kalau misalnya ngedesain side plan, itu tuh logikanya tuh kayak kalian pakai mata burung dari atas ngelihat satu side atau satu lahan tuh kayak gimana dan dijadiin gambar manual gitu. Kalau misalnya kelihatan dari atas bentuk misalnya pohonnya kayak segede itu gitu ya tajuknya, oh berarti segede itu juga yang kalian gambar. Kalau misalnya yang kalian lihat pohon pisang, oh bentuknya dari atas tuh kayak gini, ya udah gitu aja yang kalian gambar. Secara gampangnya sih kayak gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Aku boleh nanya juga nggak? Boleh. Boleh parah ya, Lord. Masih terkait sama notasi juga. Kan tadi apa berarti kalau misalnya gambar itu nggak ada aturannya khusus apa, tapi yang penting kita cantumin keterangannya apa gitu ya? Iya, di legendanya. Kita ngegambar apa, terus kita jelasin itu tuh apa di legenda gitu. Nah kalau tadi kan di awal juga ada apa namanya garis, habis itu sama garis, terus ada garis yang dipakai buat sirkulasi manusia, terus sebagainya, itu termasuk kayak gitu juga bukan? Maksudnya berarti termasuk garis apa, terus nanti kita taruh di legenda gitu? Iya, termasuk kayak gitu. Jadi ketika kamu mau pakai itu sebagai arah angin, maka kamu di legenda gambar yang seperti itu terus ditulis ini arah angin gitu. Terus ketika titik-titik itu adalah kalian maksudkan sirkulasi pedestrian, maka kalian tulis sirkulasi pedestrian. Ketika yang tebel-tebel itu kalian maksudkan sebagai sirkulasi kendaraan, di legenda kamu tulis juga kayak gitu. Yang penting jelas sih, sama informatif gitu. Terus nambah lagi, kalau misalnya tadi di semacam notasi gitu, kan view kan tadi gambarnya ada dari satu titik terus kayak menuju ke semua arah gitu, menuju ke arah yang lain. Lah itu tuh titiknya itu kita tentukan sesuai kita atau kita tentukan ada sudut pandangnya sendiri buat menentukan titik itu atau bagaimana? Buat menentukan titik view dan arah-arahnya gitu. Ya, jadi itu kira-kira titiknya itu adalah bayangan kalian ketika gimana ya, misalnya, benar, coba saya ini aja ya, biar bisa dicoret-coret. Share screen. Iya, share screen, benar. Udah bisa share screen nggak? Bisa kan? Sebentar. Belum, Mel. Belum.
Udah bisa belum? Udah. Oke. Udah kelihatan belum, teman-teman? Udah ada screen yang di... Nah, ya jadi misalnya bentar. Oke, jadi misalnya kita mau mempropos ketika lihat di sini, di titik ini, itu akan melihat apa sih di area sana. Jadi mulainya di sini. Misalnya di sebelah sini ada sungai gitu ya. Nah, ketika kamu mau nunjukin ininya, di titik mana sih kamu bisa ngelihat sungai itu gitu. Dari situ baru ditarik kayak gini. Atau misalnya dari balkon sini, kamu mau memperlihatkan bahwa di sini ada pemandangan gunung. Jadi kamu titik di sini, terus kayak gini. Gitu. Jadi sesuaikan dengan maksud kamu naruh di titik itu tuh mau ngeliatin apa sih gitu. Misalnya setelah dikayak giniin, karena itu gunung, berarti dikasih positif kayak gini. Atau mungkin ketika lihat ke sana dari sini, itu ada tempat sampah. Yeah. Itu negatif kan. Nah, setelah tahu itu negatif, berarti kan kita bisa tahu solusi. Misalnya kamu akan memberikan barrier berupa tanaman, baik barrier visual maupun barrier bau dan semak-semak. Jadi kamu kasih solusinya di sini ada banyak tanaman. Jadi akan berkesinambungannya di situ. Gitu. Ya, okay. Apakah sudah menjawab? Atau Melisa mungkin mau menambahkan? Udah yuk. Secara teknis. Iya. Berarti view itu nggak cuma dari satu titik, tapi dari titik mana kita mau menentukan pemandangan gitu ya? Iya, kayak gitu. Oh, ini ada yang nanya di chat. Mungkin saya bacain aja ya. Pada awal masa belajar lebih mudah copy paste style dari referensi-referensi yang ada mungkin di. Kalau seiring berjalannya waktu bisa juga mengembangkan style atau ciri khas sendiri. Bagaimana nyaman, asalkan jelas kalau pengalamanku dulu. Untuk notasi pohon atau perkasan dan kawan-kawan, kalau mau diaplikasikan ilmu biologinya bisa mengacu pada tipe percabangan tanaman juga. Iya, itu benar kayak gitu. Jadi emang ketika belum bisa, copy paste dulu aja. Nanti nemu sendiri kok. Karena setiap orang di jurusanku juga, style gambarnya bisa beda-beda pohonnya. Ada yang sangat detail, bergerigi gitu. Ada yang udahlah, bulat-bulat aja gitu. Tergantung passion. Tergantung passion, benar. Tapi passion itu juga bisa dilatih ya, Mel? Ya bisa sih. Bisa. Ya, proses tergantung. kreatif. Ya. Proses kreatif itu menyenangkan, cuman tergantung deadline atau enggak. Iya. Oke, berarti terima kasih atas jawabannya. Terus mungkin sebelum, karena ini udah agak sore juga, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari teman-teman sebelum kita tutup sesi diskusinya. Ada yang mau ditanyakan? Halo, terutama teman-teman seedling. Gimana? Ada yang bersuara tadi kayaknya. Itu di-mute. Jangan lupa di-unmute. Iya, mungkin kalau mau ngomong di-unmute dulu. Udah gak ada yang mau nanya? Khalid atau Alfian mungkin mau tanya. Atau 10 menit lagi tulisannya. 10 menit lagi. Iya. Feby mungkin, siapa? Tantri, Niken, tanya. Alfia mungkin? Mungkin kalau malu bisa di chat di kanan itu. Di chat aku bacain. Kayak request radio gitu ya, yuk? Iya.
ini ada yang mau masuk. Bikin podcast. Oke. Podcast temanya apa ya? Podcast biologi XRC gitu ya. And landscape. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau karena waktu meetingnya juga udah semakin terbatas, mungkin untuk sesi diskusi, kalau misalnya emang nggak ada yang mau ditanyain lagi, untuk sesi diskusi mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Ya. Ya udah kalau gitu. Ya kita ngikut aja. Oke. Atau mungkin Mas Mbaknya ada yang mau. Oh, ini nih, ada nih. Ada yang nanya. Ada yang mau nanya nih. Ada yang nanya nih. Permisi Mas, Mbak izin mau nanya. Ya, silakan. Permisi Mas mau lewat. Oke. Ya, pertanyaannya apa? Iya, Gak apa-apa. Gak apa-apa. Video call rasa cecetan ya, menarik. Saya masih ngetik. Komunikasinya pakai. Nanti. Harusnya ngomong aja tadi. Kalau ngetik gini kan diem. Ya, nggak usah diliatin videonya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting ada suaranya. Ya silakan yang mau bertanya lewat chat. Kayaknya lagi ngetik sih ini. Lagi ngetik ras typing. Ya sorry. Ini nih, udah ada nih. Oke. Langsung ngomong, oke. Iya, panjang ternyata Mas. Tungguin. Hai. Gimana pertanyaannya? Di-unmute dulu mungkin. Suaranya belum masuk. Ya, udah. Udah masuk. Oh, iya. Mau tanya Mas? Ya. Ada tentang sintetis dari udah kita analisis kan, kayak apa? Angin, hujan, sunbed, terus view, pergerakan manusia. Nah itu kira-kira ada bebas ngatur seberapa kompleksnya yang mau kita buat. Paham nggak, Mas? Ada apa tadi? Sorry, putus-putus. Jadi kan tadi kan ada sintetis dari data-data yang telah kita analisis. Nah, itu ada aturan komposisinya nggak, Mas? Atau kayak ya aturan gitu biar seberapa kompleksnya dari data-data itu biar bisa dijadiin satu. Atau kita bebas sesuai kreatif kita mau sekompleks apa buat nyelesain masalah yang ada di suatu setback dari suatu landscape. Oke. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kan ada sangat banyak data dan sangat banyak analisis. Ketika kamu semakin banyak menyampurkan analisis itu, maka akan semakin banyak konflik dan semakin rumit gitu. Nah, itu sekarang tergantung di kamu sebagai perancang. Jadi designer decision gitu. Dan designer decision itu bisa digabungkan dengan usernya nanti yang akan menggunakan atau kliennya nanti. Jadi misalnya kliennya udahlah kliennya tuh biarin panas gitu, ya udah berarti si matahari nggak usah dipertimbangkan gitu. Atau mungkin misalnya ya udahlah
tapak saya pakai AC aja semuanya, jadi angin itu nggak usah dipertimbangkan gitu. Kayak gitu-gitu misalnya. Jadi tergantung, ada sangat banyak kemungkinan gitu. Misalnya si klien ini terlalu tadir sehingga dia dia mau banyak buka jendela untuk menangkap view, nggak apa-apa panas, nanti aku pakai AC karena aku punya duit. Dan itu nggak masalah gitu. Atau mungkin bisa juga kesan apa yang ingin kamu bangun di sana, atau konsep apa yang kamu gagas gitu. Itu juga bisa menjadi pertimbangan. Kamu akan menyortir berapa aspek atau analisis gitu. Berarti nanti sebenarnya desainnya itu lebih kita tergantung kliennya minta apa gitu ya? Iya, karena kalau di arsitektur itu lebih client oriented atau user oriented sih, menurut saya. Tricky sih itu. Soalnya kayak banyak klien yang nggak ngerti arsitektur atau kebutuhan untuk dirinya sendiri kadang. Jadi harus Iya. Kan kadang kayak ibu-ibu juga, saya maunya intinya nyaman, tapi nyaman yang kayak apa gitu. Terus habis itu pasti dia kayak, ya terserah pokoknya nyaman gitu. Itu kan juga jadi bingung juga kan kita arsitek. Jadi kita juga bisa merekomendasikan yang menurut kita terbaik untuk klien kita tuh kayak apa gitu. Oke. Jadi emang sesuai ini ya, apa ya, kebutuhan gitu. Iya, sesuai kebutuhan, sesuai konteks dari tempatnya juga. Gitu. Nggak perlu semuanya dianalisis. Iya, bisa jadi nggak perlu semuanya. Ini ada pertanyaan lagi dari Khalid Hanif. Terkait gambar lanskap, kadang kan masih bingung harus memulai gambar dari bagian mana dari tapaknya itu. Kalau dari Mas Mbaknya, bagaimana menentukan objek atau bagian mana yang digambar terlebih dahulu? Apakah ada penekanan pada suatu bagian tapak atau objek yang didahulukan? Terima kasih. Kalau menurutku yang paling penting itu harus ada, itu base map tadi yang di layer paling bawah. Itu yang penting ada batas site, terus kondisi tanah, kontur tanah, ketinggian tanah, perbedaan tanah, itu yang paling penting harus ada sih. Sama peraturan juga. Karena ketika kita nggak sesuai dengan peraturan, izin bangunan nggak bakal keluar. Gitu. Seperti yang Mbak Melisa tadi juga udah bilang. Terjawab mungkin Khalid Hanif. Ya udah terjawab ya? Oh iya, udah terjawab. Oke. Ya berarti mungkin karena waktunya udah tanggung banget. Mepet juga. Tinggal 1 menit. Besok-besok maaf kayaknya ya. Ya mungkin makasih banget buat Mbak Melisa sama Mas Tio yang udah sharing materi sama kita, terus udah ngejawab semua pertanyaan yang kita ajukan, dan juga diskusi sama kita di sini. Berarti mungkin karena mepet waktu, maaf banget, waktu sesi kuliah temu ini bisa kita akhiri di sini mungkin ya. Maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di grup chat atau di mana gitu ya, mungkin Mbak dan Mas dan teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau kita ada waktu bisa jawab mungkin. Ya, terima kasih atas waktunya. Kemudian terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih juga buat kesempatannya sama pengalamannya. Gitu. Menarik. Ya, menarik gitu. Interdisipliner gitu ya. Iya. Ya. Siapa tahu nanti pas setelah pandemi bisa ketemu diskusi lebih jauh. Oh, boleh. Santai. Bisa. Santai. Oh, bikin proyek bareng mungkin ya. Boleh. Siap. Udah berarti terima kasih.